Saksi melihat sendiri dan si Ita bersama Sergala itu mem-BAP di ruang. Dan saudara, sambil menyaksikan jalannya sidang Prada Luki, kita masih terhubung dengan ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu masih tersambung bersama kita? Selamat siang Mas Mario, masih. Oke, ini sambil kita menyaksikan pemeriksaan saksi Letda Infantri Lukman Hakim Oktavianto yang mendapatkan pertanyaan dari majelis hakim. Sambil kita mendengar itu, kita sudah berlangsung selama berhari-hari terkait dengan sidang Prada Luki ini, dan puluhan saksi pun sudah dihadirkan. Kalau dari pertanyaan saya, Prof. Hipnu, ada saksi dokter, ada saksi teman sejawat yakni tentara juga yang memberikan kesaksian pada saat persidangan. Menurut Anda dari kesaksian-kesaksian ini termasuk keluarga, mana kesaksian yang paling mungkin bisa mempengaruhi putusan tersebut? Ataukah semua kesaksian ini memiliki porsi yang sama sebenarnya di mata hakim? Ya, ini kita harus melihat kesaksian itu ada dua dimensi. Ya. Namanya kesaksian acak, kesaksian yang memberatkan. Kesaksian yang memberatkan itulah kesaksian yang tahu tentang suatu peristiwa, melihat suatu peristiwa, mendengar suatu peristiwa. Saksi acak itu adalah dihadirkan dari auditor militer. Mungkin ini yang sedang diperiksa ini. Itu pasti saksi-saksi yang mengetahui akan terjadinya penindakan atau tanda petik istilahnya penganiayaan yang terjadi tersebut. Nah, yang kedua, saksi adeca. Saksi adeca itu adalah saksi yang meringankan. Itu nanti biasanya diajukan oleh penasihat hukum. Nah, penasihat hukum, kita tidak tahu penasihat hukumnya ini, karena dalam dua militer itu penasihat hukum ada dua dimensi, atas tunjuk atau atas perintah. Nah, itu. Kalau atas tunjuk itu berarti Mahkamah Militer POM itu menunjuk sendiri anggotanya yang berposisi sebagai penasihat hukum atas perintah, atas tunjuk. Tapi kalau atas perintahnya perintah kan atasan. Tapi kalau atas tunjuk berarti keluarga Prada Luki mengambil penasihat hukum dari non militer, kurang umum. Itu diberikan kesempatan seperti itu juga bisa ya, Prof ya? Oh bisa, bisa. Jadi namanya penasihat hukum itu ada dua dimensi, atas perintah atau atas tunjuk. Kalau atas perintah, pimpinan sendiri memerintahkan sebagai penasihat hukum atas keluarga Prada Luki. Atau Prada Luki itu kan diberi kesempatan atas tunjuk penasihat hukum lain yang mungkin tanda petik mungkin lebih enjoy, egaliter kan, karena militer kan bicara pangkat gitu. Itu Mas Mario. Ini yang mungkin dihindari, sehingga kalau kita melihat berbagai kasus militer itu lebih banyak pada penasihat hukum yang umum. Kalau umum itu tidak ada sekat-sekat kan gitu. Tapi kalau dalam hal militer ada sekat, kaitannya kepangkatan. Ini yang dua dimensi ini ya, walaupun memang tidak tertulis, tapi secara praktek namanya jalur komando dan di luar jalur komando. Nah, itu kalau lihat seperti itu. Nah, yang menarik di sini, makanya kalau ini kasus-kasus saksi-saksi yang disampaikan oleh auditor, berarti adalah saksi-saksi yang meletakkan bagaimana dia mengetahui atas suatu peristiwa. Jadi meyakinkan tentang surat dakwaan yang dibuat oleh auditor militer. Lah, baru sekarang hakim sekarang itu menerjemahkan apa yang diperiksa tadi. Misalkan tadi kita mendengar contohnya dalam suatu serah terima, apa yang diserah terimakan, berapa jumlah anggotanya, berapa yang tidak hadir kena apa kan? Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi apakah ditulis dalam suatu pertanggungjawaban atau tidak? Kalau memang pimpin loh, kok tidak dilaporkan, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Gitu Mas Mario. Ini akan melihat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satu, kalau kaitannya dengan dokter ini menarik. Dokter sebagai ahli forensik, yang disebut kedokteran forensik. Kan itu untuk melihat luka-luka yang terjadi. Pertanyaannya kemarin, kalau yang disampaikan keluarga korban yang kita mendengar dari luar sampai adanya limpa sampai dalam, pertanyaan itu apakah dengan benda tumpul atau benda tajam? Itulah yang nanti dilihat keterangan dokter antara bukti formal yang dokter dan bukti material ditemukan, yang itu kadang-kadang tidak pas. Nah, mudah-mudahan kalau kasus ini pas gitu. Tidak pasnya apa? Contoh misalkan hasil forensik visum et repertum
luka tersebut misalkan kena benda tajam. Hasil gitu. Tapi dalam bukti materialnya tidak ada benda tajam. Lah, mana yang dipakai? Yang dipakai adalah bukti materialnya. Makanya di sini kalau kita lihat nanti kasus Pradaluki itu tentang lukanya, kemudian hasil, kemudian lipat dan sebagainya, berarti keterangan dokter bisa disampaikan. Karena tidak sesuai dengan kondisi apa yang terjadi dalam suatu bukti material terhadap korban yang terjadi. Itulah yang memungkinkan dilakukan ekshumasi kembali kalau memang terjadi. Betulkah itu? Nah ini yang dalam berbagai penelitian kami, mahasiswa kami juga melihatnya loh, keterangan dokter kadang-kadang visum dikesampingkan karena tidak sesuai dengan bukti material yang ditemukan dalam suatu persidangan. Nah mudah-mudahan ini cocok karena keterangan dokter itu sebetulnya untuk memastikan kematiannya, memastikan lukanya, memastikan penyebab luka yang terjadi. Oke, berarti bukti, kalau kita bisa bilang bukti materialnya ini menjadi sesuatu yang prioritas sebenarnya, Prof ya. Dalam arti kalau misalkan kesaksian dokter kemarin itu didukung dengan bukti materialnya, berarti ya mungkin saja bisa mempengaruhi putusan dari hakim ini ya. Ya, betul. Jadi keterangan bukti formal dari dokter forensik harus sesuai dengan bukti material. Ketika keterangan visum yang dibuat tidak sesuai dengan bukti material, maka yang dipakai bukti materialnya. Ya. Itu. Oke, Prof, kalau kita ini sedikit tadi mendengar kesaksian dari Letda Lukman, banyak beberapa pertanyaan yang dijawab dengan kalimat tidak tahu, misalkan. Bagaimana majelis hakim mempertanggungjawabkan ini, melihat dengan jawaban-jawaban yang mungkin saja ya tidak diketahui oleh Letda Lukman ini? Ya, gini, dalam hal konteks hukum tidak tahu mungkin bisa jadi karena namanya sebagai saksi mungkin ya chaos, stres dan sebagainya, lupa ketika. Tapi dalam suatu persidangan, dalam pembuktian itu ada alat bukti saksi, ahli, keterangan petunjuk. Lah, konsep petunjuk itu Mas Mario, itu sebagai dasar pemikiran hakim antara keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti yang disampaikan. Apakah dia memang tidak tahu, ataukah pura-pura lupa? Karena di sana ada BAP yang ditemukan. BAP yang sudah disampaikan. Jadi BAP itu akan diselaraskan, hakim akan melihat secara objektif. Keterangan saksi seperti ini, keterangan terdakwa seperti ini, keterangan saksi ini, oh berarti harusnya tahu, tapi mungkin lupa. Nah, disitulah sebagai bentuk bukti petunjuk. Bukti petunjuk itu sangat kuat sekali. Kelihayan hakim, kecermatan hakim militer untuk melihat suatu peristiwa. Makanya kalau di dalam KUHAP nanti bukan bukti petunjuk, tapi pengamatan hakim dalam suatu persidangan. Jadi kalau toh seandainya lupa-lupa, hakim punya data itu dari BAP atau dari keterangan-keterangan yang lain. Itu kalau kita lihat seperti itu. Oke, berarti ini memang pada akhirnya kecermatan hakim dalam melihat kasus ini ya, walaupun pada akhirnya ada juga yang tadi Anda bilang bahwa mungkin pura-pura lupa atau memang betul-betul lupa atau tidak tahu dengan kejadian yang ditanyakan oleh majelis hakim tersebut ya Prof ya? Ya. Oke, Prof, kalau kita melihat secara keseluruhan Prof, ada 30 puluhan saksi lah kalau kita bilang dari sidang kasus kematian Pradaluki ini. Kalau Anda melihat dengan dakwaan 9 tahun yang diberikan kepada para terdakwa, menurut Anda apakah memang sudah sesuai atau bagaimana kalau dari analisis Anda? Ya, masalah sesuai tidak sesuai kita harus melihat spirit dari undang-undang yang bersangkutan. Ya. Spirit dari undang-undang yang bersangkutan adalah peradilan militer itu dalam rangka pembinaan. Tidak ada penganiayaan. Kan itu. Oleh karena itu dalam suatu pembinaan, maka tidak mungkin ada sengaja untuk melakukan penganiayaan atau apalagi membunuh. Tidak ada penganiayaan, yang ada hanya pembinaan, maksud Anda seperti itu? Ya, dalam konteksnya seperti itu. Makanya kalau kita lihat pasal 131 itu kan istilahnya gitu Pak, militer yang melakukan penindakan. Bahasanya penindakan, bukan penganiayaan. Tapi ke dalam hal delik sipil itu penganiayaan. Jadi seolah-olah kalau kita lihat sebetulnya materialnya penganiayaan, tapi formalnya penindakan. Itu kalau kita lihat secara objektif. Nah, tapi berarti kalau kita tidak boleh menyamakan ya Prof ya, kita boleh menyamakan antara peradilan sipil dan juga militer ini ya? Ya, oleh karena itu dalam hal seperti ini maksudnya penindakan. Lah, mungkin kalimatnya penindakan itu kebablasan. Nah,
dengan demikian memang kalau kita lihat dalam peradilan militer itu cukup berat. Yang paling berat nanti adalah ketika pidana tambahan. Apa itu? Pemecatan dari dinas militer. Itu Mas yang sangat ditakutkan di dalam peradilan militer. Oke. Karena dia memang dalam prinsipnya adalah penindakan. Menindak dalam lingkup militer. Penindak ketika melakukan yang ditindak itu adalah melakukan luka 6 tahun. Ketika penindak yang dilakukan penindakan itu menjadi mati 9 tahun. Nah, disitulah yang menjadikan konsepnya bukan aniaya, tapi adalah tindak. Lingkup lex specialis. Nah, bagaimana paling berat? Ya nanti hakim akan melihat apakah ada hukuman tambahan atau tidak. Oke, Prof, kalau kita lihat sebenarnya menarik kasus ini, bagaimana kita menormalisasi sesuatu yang sebenarnya dalam pemikiran banyak orang, juga banyak pengamat atau juga banyak elemen masyarakat yang merasa bahwa dari hasil persidangan ini sebenarnya masuk dalam penganiayaan. Mereka seperti itu. Tetapi karena ini sebuah peradilan militer, seperti Anda bilang tadi bahwa ini masuknya sebenarnya adalah sebuah penindakan pembinaan sebenarnya. Ya. Nah, bagaimana kita menormalisasi itu untuk membedakan bahwa ada sesuatu yang berbeda antara sipil dan militer ini? Nah, dalam hal ilmu hukum, ada beberapa teori bahwa dalam penegakan hukum itu di Indonesia itu ujungnya adalah pada hakim majelis. Dalam ini hakim majelis militer. Sekarang pertanyaannya, hakim militer ini apakah berkoridor pada undang-undang militer normatif ataukah berpikir progresif? Progresif, artinya keluar dari itu. Nah, di sini dalam konsep ilmu hukum bisa dimungkinkan. Hakim bisa berpikir progresif, artinya ketika korban itu ternyata dilakukan seperti luar biasa, bisa hukumannya lebih. Nah ini debatable memang. Seperti halnya beberapa kasus yang kemarin kalau Mas Mario lihat kasus pencabulan anak. Pencabulan anak maksud di Jawa Timur, di Kupas itu kan masalah. Itu ringan sekali 20 tahun, tapi karena korbannya banyak dilakukan kebiri. Nah, itu kan lompatan hukum. Di undang-undang nggak ada. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa jauh hakim militer ini mempunyai kemampuan, berani melakukan lompatan-lompatan hukum untuk merupakan formulasi-formulasi kembali terhadap tindakan-tindakan yang tadi mirip antara tindakan atau penganiayaan. Nah, ini tergantung pada bersangkutan, karena ini juga bagian dari pengembangan hukum. Kalau hakim militer itu hanya berkitot pada itu ya taat pada undang-undang yang ditentukan 9 tahun. Tapi kalau memang berpikir jauh, kaitannya mungkin dengan perubahan undang-undang juga bisa melompat. Nah, disinilah hakim dikatakan tidak hanya corong undang-undang, tapi juga punya kemampuan untuk terabas sebagai bentuk progresivitas hukum atas suatu perbuatan pidana. Oke, Prof, progresivitas dari hakim ini apakah mungkin saja bisa mengakomodir keinginan dari keluarga untuk keadilan hukum yang setinggi-tingginya? Nah, disitulah progresivitas hakim itu progresif berdasar undang-undang, tapi juga berdasarkan suatu pertimbangan keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Ketika ada suatu masalah yang kemudian ternyata ini sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat. Itu yang saya kira akan menjawab. Ya, hakim melihat, hakim itu kan pandangannya objektif hukumnya, objektif perkaranya. Nah, itu loh. Akan menjawab keinginan masyarakat ataupun keinginan korban dalam hukumannya tidak seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasal 131 KUHP militer. Nah ini menarik Mas Mario, karena ini memang juga melompat gitu loh, berani atau tidak, berpikir progresif atau kembali pada undang-undangnya. Nah, terserah kepada hakim militer yang bersangkutan untuk melihat sebagai hati nuraninya dalam suatu penyelesaian perkara. Ya. Dan dari apakah bisa saya tangkap bahwa yang Prof Hipnu sampaikan ini untuk keluarga juga ya harus mengerti bahwa ini jauh berbeda dengan peradilan sipil. Untuk peradilan militer ini apa yang diberikan atau nantinya diputuskan oleh hakim, seperti itu ya Prof ya? Iya, makanya ini kan sebagai lex specialis, maka sebagai lex specialis itu namanya peradilan militer itu peradilan ketat, organisasinya ketat, perbuatan ketat, sehingga sampai-sampai namanya dalam suatu barak itu ya undang-undangnya menentukan tersendiri kan itu dalam rangka sebagai pembinaan. Nah, pembinaan itu sudah demikian rupa. Tapi pertanyaannya sejauh mana parameter pembinaan? Nah, ini saya kira juga merupakan evaluasi internal mungkin militer. Pembinaan parameternya seperti apa sih yang harus dilakukan? Apakah memang kalau sudah
sudah tergeletak bisa masih dilakukan, nah gitu kan. Saya kira ini mudah-mudahan menjadikan evaluasi di dalam suatu satuan-satuan di dalam militer gitu. Oke, oke Prof. Kalau kita ini masih dengan evaluasi sidang dari Pradaluki juga. Kalau Anda melihat sampai saat ini ada beberapa memang desakan dari masyarakat juga, ya kita bisa bilang bukan intervensi, tetapi ada hal-hal lain di luar persidangan yang ikut ya meramaikan lah terkait dengan kasus kematian Pradaluki ini. Menurut Anda, perlukah majelis hakim mendengar itu? Selain dari keluarga ya misalnya, pendapat hukum yang lain pun, termasuk juga ya kalau kita bilang ada anggota Dewan Perwakilan yang juga memberikan perhatian ya untuk ini. Apakah perlu sebenarnya? Ya, saya kira perlu juga ya, karena suatu hukum itu suatu berubah ya. Ya. Dinamika hukum itu berubah. Dinamika masyarakat itu berubah. Jadi perkembangan-perkembangan yang di luar juga harus direspon karena hukum itu dinamis kan gitu loh. Apalagi sekarang adanya misalkan sahabat peradilan. Sahabat peradilan itu untuk meletakkan bukan intervensi, tapi mempercayakan pengadilan untuk betul-betul objektif, betul-betul mendengar, betul-betul juga melihat aspek-aspek yang di luar. Karena kecintaan pada peradilan. Ini yang sekarang berkembang sahabat-sahabat peradilan itu. Ini jadi bukan intervensi sebagai wacana, tapi kembali lagi nanti memang dalam konsep peradilan militer ini apakah masih tunduk pada undang-undang yang sudah ditentukan, apakah berpikir progresif terhadap pengembangan terhadap korban-korban yang terjadi di kemudian hari ini. Ada dua pilihan yang saya kira semua pada domain hakim, karena hakim itu sebagai terakhir dalam suatu putusan yang akan melihat secara objektif. Mudah-mudahan Mas semuanya didengar dan seperti ini sehingga sebagai bentuk perbaikan ke depannya. Ya, kenapa saya bertanya seperti ini karena banyak yang ya mengikuti juga persidangan ini dan pada saat itu juga merasa heran dengan yang tadi kita bilang bahwa pembinaan tetapi dinilai bahwa kebablasan. Ada beberapa kesaksian yang mungkin yang kita tidak bisa sampaikan secara gamblang di sini yang di luar akal sehat kita dalam konteks pembinaan tersebut. Nah, banyak yang mengatakan bahwa ini sudah di luar pembinaan, ini maksudnya penganiayaan sebenarnya. Tapi apakah memang kita tetap harus dalam koridor hukum militer seperti itu masuk dalam pembinaan atau gimana, Prof? Ya, kita terhadap perspektif. Ya. Makanya di sini perspektif. Sebagai hakim penemu hukum, hakim pengembang hukum, masukan-masukan masyarakat, masukan-masukan media, itu saya kira sebagai bentuk sangat dicermat. Bagaimana putusan ini, karena ini masuk peradilan Mas. Ya. Sehingga kuncinya adalah seberapa besar hakim militer ini berpikir progresif ke depan, saya katakan tadi, dengan melihat perkembangan yang terjadi, melihat kondisi yang terjadi. Saya kira sebagai bentuk majelis hakim juga melihat dengan PW-nya, ini bukan lagi masuk pembinaan, ini sudah masuk pembinaan. Saya kira pasti sebagai manusia, apalagi ahli dalam bidangnya. Saya kira pelatih pun juga sepertian. Cuman pertanyaannya, kita masuk pada ranah-ranah yang sudah ius constitutum yang tertulis, atau kita berpikir ke depan sebagai ius pengembangan hukum. Nah, itu suatu pilihan. Makanya sekarang ini mencoba penemuan-penemuan hukum baru, progresif baru, ketika terhadap suatu hukuman sudah tidak sesuai. Apalagi kondisi materialnya tidak sesuai dengan perkembangan apa yang terjadi dalam lingkup norma hukumnya. Jadi jangan sampai kita hanya norma hukumnya itu penindakan, materialnya adalah penganiayaan. Ini yang saya kira perlu diselaraskan. Oke. Saya akan kutip juga salah satu ini Prof, kesaksian yang disampaikan bahwa dari ada beberapa kesaksian sebelum hari ini. Saksi mengatakan atasan korban yang juga terdakwa mengetahui adanya penganiayaan terhadap Pradaluki, namun tidak mencegahnya. Apakah memang kita bisa bilang ini tetap masuk dalam pembinaan atau ada unsur kesengajaan atau kelalaian di sini? Nah, sekarang pertanyaannya begini. Unsur kesengajaan berarti ada niatan melawan hukum. Unsur subjektif menghendaki mengetahui. Nah, menghendaki mengetahui sebagai bentuk mens rea atas luka, atas yang terjadi. Nah, kalau dalam hal seperti itu masuk kualifikasi sana bahwa tindakan itu melawan hukum sampai meninggal, kan gitu loh. Tapi kembali lagi ini tidak bisa ketemu Mas dalam konsep peradilan militer. Itu penindak.
Nah, penindak itu penindak yang berlebihan menurut bahasa saya. Kalau bahasa hukum, bahasa di luar militer ya itu sebagai kesengajaan untuk melakukan suatu penganiayaan atau pengelalaian. Karena dalam suatu militer itu malah saya pikir mungkin keliru. Gak ada kelalaian. Karena berprinsip bahwa militer itu di atas segalanya dalam hal kemampuan, kecerdasannya, sehingga apa yang dilakukan itu jelas. Ya, oke. Jelas apa yang terjadi lah. Dengan demikian kembali lagi domain hukum tadi. Saya tidak bisa mengarah ke sana, hanya pandangan hakim nanti mau kemana. Apakah tetap pada aspek norma ataukah bisa berinjak keluar sebagai butuh hukum ke depan. Oke. Prof, sambil kita mengikuti juga sidangnya, tahan sebentar Prof, kita tetap dengan diskusi yang menarik ini, tapi kita saksikan usai jeda berikut.